Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Paramita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan garis lurus, di mana materi mengenai persamaan garis lurus ini terdapat pada pembelajaran SMP kelas 8 semester 1. Sebelum kita masuk pada pembahasan persamaan garis lurus, mari kita mengingat mengenai materi fungsi. Pada materi fungsi terdapat rumus umum suatu fungsi, yaitu fx sama dengan ax plus b, yang dapat kita tuliskan juga y sama dengan ax plus b. Fungsi yang dinyatakan dalam bentuk rumus fx sama dengan ax plus b disebut dengan fungsi linier. Dalam matematika, fungsi linier ini biasanya disebut dengan persamaan garis lurus. Mengapa demikian? Karena setiap grafik yang terbentuk dari fungsi linier pasti berupa garis yang lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx plus c. Bagaimanakah cara kita mensketsakan persamaan garis lurus? Yaitu caranya sama dengan saat kita menyatakan fungsi dalam bentuk grafik, yaitu dengan cara yang pertama menentukan beberapa titik bantu yang terletak pada garis, menggambarkan titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat kartesius, dan menghubungkan titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesius dengan garis lurus. Saya di sini punya contoh persamaan, yaitu y sama dengan 2x plus 1. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan beberapa titik bantu yang terletak pada garis lurus, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x kepada persamaan tersebut. Di sini saya mengambil beberapa nilai x, yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Saat x bernilai min 2, maka y sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 3. Saat x bernilai min 1, y sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan min 1. Saat x bernilai 0, y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Saat x bernilai 1, y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dan saat x bernilai 2, y sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Dari sini kita mendapatkan beberapa titik-titik koordinat yang dapat kita gambarkan pada diagram kartesius. Setelah kita menggambarkan titik-titik pada diagram kartesius, selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik bantu tersebut dengan garis lurus, seperti gambar yang sudah saya cantumkan di sini. Sebenarnya ada cara yang lebih sederhana daripada cara ini, yaitu dengan cara yang pertama kita menentukan titik potong garis dengan sumbu x. Dengan cara kita mensubstitusikan nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis lurus. Yang kedua, kita menentukan titik potong garis dengan sumbu y, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, menggambar titik-titik potong tersebut kepada bidang koordinat kartesius. Dan selanjutnya, menghubungkan dua titik potong dengan garis lurus. Di sini saya punya contoh persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan 3x plus 3. Kita akan menggunakan cara ini untuk menggambarkan grafiknya, yaitu dengan cara yang pertama menentukan titik potong garis dengan sumbu x, yaitu dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0 dalam persamaan, sehingga didapatkan nilai x sama dengan min 1. Yang kedua, kita menentukan titik potong garis dengan sumbu y, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 dalam persamaan garis lurus tersebut, sehingga kita mendapatkan nilai y sama dengan 3. Setelah itu dari sini kita sudah mendapatkan dua titik potong, yaitu 3,0 dan 0,1. Selanjutnya kita gambarkan dalam bidang kartesius. Dan langkah yang terakhir adalah
menghubungkan dua titik potong tersebut dengan garis. Coba kita amati grafik di samping. Di sini saya memiliki dua grafik, yaitu grafik dari persamaan Y sama dengan 2X plus 3 dan grafik dari persamaan Y sama dengan min 2X plus 3. Dari gambar 1, kita bisa lihat bahwa saat X bernilai min 2, Y bernilai min 1. Saat X bernilai min 1, Y bernilai 1. Saat X bernilai 0, Y bernilai 3. Saat X bernilai 1, Y bernilai 5. Dan saat X bernilai 2, Y bernilai 7. Begitu pula dapat kita lihat pada gambar 2. Saat X bernilai min 2, Y sama dengan 7. Saat X bernilai min 1, Y sama dengan 5. Saat X bernilai 0, Y sama dengan 3. Saat X bernilai 1, Y sama dengan 1. Dan saat X bernilai 2, Y sama dengan min 1. Coba kita amati gambar 1. Amati bahwa saat X bergeser satu satuan, berapakah selisih nilai Y yang dihasilkan? Misalkan, nilai X bergeser dari min 1 ke 1, sehingga selisih nilai Y-nya adalah 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Bagaimana saat nilai X-nya saya geser dari min 1 ke 0? Maka selisih nilai Y-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Saat X-nya bergeser dari 0 ke 1, maka selisih nilai Y-nya adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Begitu pula saat X-nya bergeser dari 1 ke 2, maka selisih nilai Y-nya adalah 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dapat kita simpulkan bahwa perubahan nilai Y saat nilai X-nya bergeser satu satuan selalu tetap, yaitu 2, 2, 2, 2. Apakah grafik dari persamaan garis lurus selalu seperti itu? Mari kita coba buktikan dari gambar 2. Saat X bernilai min 2 dan digeser ke min 1, maka selisih nilai Y-nya adalah 5 dikurangi 7, yaitu min 2. Saat X bergeser dari min 1 ke 0, maka selisih nilai Y-nya adalah 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Saat X bergeser dari 0 ke 1, maka selisih nilai Y-nya adalah 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Begitu pula saat X bergeser dari 1 ke 2, maka selisih nilai Y-nya adalah 1 dikurangi min 1 sama dengan min 2. Pada gambar 2, juga terbukti bahwa saat nilai X bergeser satu satuan, maka perubahan nilai Y-nya selalu tetap, yaitu min 2, min 2, min 2, dan min 2. Suatu ukuran yang menunjukkan besarnya perubahan nilai Y ketika nilai X-nya berubah satu satuan ini kita sebut dengan gradien. Maka dapat kita sebutkan bahwa gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 3 sama dengan 2. Dan gradien dari persamaan garis min 2X plus 3 sama dengan min 2. Gradien ini biasanya dinotasikan dengan M. Lalu bagaimanakah cara kita mencari nilai gradien? Kalau kita mencari nilai gradien dari bentuk grafik seperti ini, kita dapat menentukannya seperti cara yang tadi, yaitu kita dapat melihat saat X-nya bergeser satu satuan, berapakah selisih nilai Y-nya. Jadi kalau di sini kita misalkan bergeser dari min 1 ke 0, maka selisih nilai Y-nya adalah 2 dikurangi min 1 sama dengan 3. Jadi gradien dari persamaan garis Y sama dengan 3X plus 2 sama dengan 3. Bagaimana jika yang diketahui dua titik yang berjauhan? Jadi nilai X-nya tidak berubah satu satuan, melainkan
beberapa nilai X yang dilangkahi. Misalkan diketahui titik 1, min 1, min 1 dan titik 2,8. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu selisih nilai Y-nya, yaitu 8 dikurangi min 1 sama dengan 9. Kita tahu bahwa tadi gradiennya 3, sehingga 9 harus dibagi 3 untuk menjadi 3. 3 dapat dari mana? Kita bisa melihat bahwa 3 adalah selisih nilai X-nya, yaitu 2 dikurangi min 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara mencari gradien dari dua titik adalah selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Coba kita terapkan pada grafik lain. Kita cari dulu berapa selisihnya saat X-nya bergeser satu satuan. Misal dari 0 ke 1, selisih nilai Y-nya adalah 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Jadi gradiennya adalah min 1. Bagaimana jika yang diketahui titik 1,4 dan titik 3,2? Caranya adalah selisih nilai Y, yaitu 2 dikurangi 4 sama dengan min 2 dibagi dengan selisih nilai X. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Sama bukan gradiennya? Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus mencari gradien garis lurus saat dua titik pada garis sudah diketahui, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dimana untuk penetapan yang mana yang X1, yang mana yang X2 itu bebas asalkan harus bersesuaian. X1 harus koma dengan Y1 dan X2, Y2. Pembahasan selanjutnya, bagaimana cara kita mencari gradien saat hanya diketahui persamaan garis lurusnya saja, tanpa harus kita menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Dan kita juga tahu bahwa gradien disimbolkan dengan M. Maka saat kalian menemui persamaan garis lurus yang berbentuk Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX, kita dapat mengklaim, kita dapat memastikan bahwa gradiennya adalah M, di mana M adalah koefisien dari X. Jadi lihat beberapa contoh di sini, beberapa persamaan yang sudah pernah kita temui sebelumnya. Y sama dengan 2X plus 1, gradiennya tadi 2. Y sama dengan 3X plus 3, gradiennya 3. Y sama dengan 2X plus 3, gradiennya 2. Y sama dengan min 2X plus 3, gradiennya min 2. Y sama dengan 3X plus 2, gradiennya 3. Dan Y sama dengan min X plus 3, gradiennya min 1. Jadi saat bentuk dari persamaannya Y sama dengan MX plus C, dapat kita pastikan bahwa gradiennya adalah M, di mana M adalah koefisien dari X. Bagaimana jika bentuknya lain? Di sini saya punya bentuk AX plus BY sama dengan C atau bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kita ubah dulu bentuk itu ke bentuk Y sama dengan MX plus C dengan cara pindah ruas. Jadi AX plus BY sama dengan C, BY sama dengan min AX plus C, Y sama dengan min A per BX plus C per B. Begitu pula dengan bentuk yang satunya. AX plus BY plus C sama dengan 0, BY sama dengan min AX min C, Y sama dengan
min A per BX min C per B. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita mudah menentukan gradiennya, yaitu gradiennya adalah koefisien dari variabel X, yaitu M sama dengan min A per B. Jadi, saat kita menemui persamaan garis lurus dengan bentuk AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0, kita dapat memastikan bahwa gradiennya adalah min A per B, di mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Bagaimana dengan bentuk lain seperti AX sama dengan BY plus C atau BY sama dengan AX plus C? Untuk mengetahuinya, kita perlu mengubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, yaitu AX sama dengan BY plus C, pindah ruas, BY sama dengan AX min C, Y sama dengan A per BX min C per B. Begitu pula dengan bentuk BY sama dengan AX plus C, kita pindah ruasnya, Y sama dengan A per BX plus C per B. Kalau bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu M sama dengan A per B. Jadi, saat kita menemui persamaan garis lurus dengan bentuk AX sama dengan BY plus C atau BY sama dengan AX plus C, maka dapat kita pastikan bahwa gradiennya adalah A per B, di mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.